Kalau teman-teman misalnya mengalami sesuatu permasalahan di full pump atau di pompa bensin ya, yang model seperti ini ya, jangan pernah diakal-akalin, jangan pernah diservis. Karena kenapa? Ini supply ya, supply bahan bakar. Kalau ini bermasalah, jangankan mati total, lemah aja pasti terganggu mesin kita ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Makasih banyak teman-teman sudah sudi mampir ke channel ini. Semoga diberikan selalu kesehatan ya teman-teman, diberikan juga rezeki dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin amin amin. Di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai pompa bensin atau full pump. Tentu saja untuk mobil ya teman-teman. Nah, barangkali teman-teman ada yang butuh informasi ini untuk menambah-nambah lagi wawasan kita, atau barangkali yang masih awam, teman-teman boleh ikuti video ini ya sampai selesai, dan semoga ini bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Jadi beberapa menit ke depan saya akan coba membahas sedikit ya, atau memberi penjelasan ya teman-teman, seputar terkait dengan cara kerja pompa bensin ini, dan juga gejala kerusakan dan bagaimana kita mengatasi ya, atau bagaimana solusinya jikalau memang pompa bensin kita bermasalah. Jadi teman-teman pastikan teman-teman untuk menyimak video ini ya. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman jika tidak keberatan, mohon bantuannya ya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan juga teman-teman jangan lupa untuk menghidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memberikan dua contoh ya. Ini pompa bensin ya, atau membran untuk sebagai contoh ya teman-teman. Ini untuk mobil Toyota Kijang ya, Kijang Super, Kijang Grand Extra, Kijang Rover ya. Pokoknya ini yang Kijang karoseri itu pokoknya ini sama ya teman-teman, selalu menggunakan pompa bensin konvensional seperti ini ya. Ini sebagai contoh. Kemudian ini pompa bensin untuk mobil Daihatsu Taruna ya, EV. Nah ini ya teman-teman, ini sebagai contoh juga. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan kepada teman-teman perbedaan dari dua pompa bensin ini ya. Ini sama-sama fungsinya untuk memompa bensin. Kalau yang ini digerakkan ya oleh noken as ya teman-teman. Ini dipasang di blok mesin, kemudian di sini ada noken as. Sebentar saya ambil noken asnya, kebetulan saya ada untuk memberikan contoh supaya teman-teman lebih paham ya. Nah ini ya teman-teman, ini sebagai contoh, ini noken asnya ya. Jadi di sini tuh ada satu ya untuk memompa si membran ini ya. Coba kita lihat ya, ini kan klep ya, ini dua ini untuk klep, dua ini untuk klep, dua ini untuk klep, nah dua lagi untuk klep ya kan. Perhatikan ya teman-teman, saya ulang ya, ini dua untuk klep ya, ini dua ya, ini untuk klep ya teman-teman. Nah di sini kan ada satu yang berbeda. Nah, ini nah ini nanti kalau pada saat terpasang kurang lebih dia gini teman-teman, nih ya, ketemunya gini nih. Nah jadi saat ini berputar, nah maka sini kan lebih menonjol nih ya dibandingkan yang ini. Nah maka ini dah tugasnya untuk menekan tuas membran ini, kemudian membran ini akan bekerja ya. Jadi kurang lebih kira-kira gini nih ya. Nah jadi dia nanti memompa nih teman-teman. Nah dengan demikian bensin yang ada di tangki akan diambil kemudian diteruskan ke karburator. Kemudian kalau yang ini ya teman-teman, ini digerakkan oleh listrik ya teman-teman. Artinya ini diberikan arus ya, arus DC, yaitu positif dan negatif. Di belakang sini ada
Coba lihat, ini kan ada positif, ada negatif. Nah ini tuh ada arus listrik yang mengalir ya. Ditaruhnya selalu biasanya umum ya di dalam tangki bensin. Kemudian di sini tempat selang dan disuplai ke filter bensin dan diteruskan ke sistem injeksi ya teman-teman. Oke, jadi dari kedua membran ini ya atau pompa bensin ini, perbedaannya satu digerakkan oleh sistem kelistrikan, satu lagi konvensional ya, menggunakan secara manual ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kalau misalnya kita seumpamanya beli mobil second ya, kalau mobil second kita itu sudah EV atau injection, sudah pasti dong dia menggunakan pompa bensin seperti ini ya. Ini apapun pompa bensin jenisnya ya, mau besar lebih besar atau lebih kecil, tetap saja namanya pompa bensin ya. Yang menggunakan seperti ini, yang EV ya atau yang injection, pasti dia akan digerakkan oleh sistem kelistrikan. Nah ketika kita membeli mobil second ya teman-teman, dan kita nggak tahu kan ya sebelumnya pemakaian mobil itu berapa kilometer, dan apakah orang pemilik sebelumnya sudah mengganti full pump ini, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah tapi mungkin pas saat kita beli ya ada permasalahan di full pump. Misalnya mobil kita tiba-tiba nggak bisa hidup ya. Ini selalu penyakitnya itu pada saat habis kita parkir. Nah, jadi mobil kita parkir mungkin 2 atau 3 hari kita nggak hidup kan ya. Pada saat kita mau menyalakan kembali, maka ini tidak bisa bekerja ya teman-teman. Tapi ketika kita memberi benturan sedikit di tangki ya, teman-teman bisa maksudnya gini, saat kita memberi benturan tuh kita seolah-olah mengetok ini ya, ini kita gerakin, nah baru ini akan jalan lagi full pumpnya. Nah jadi seumpamanya teman-teman mengalami hal seperti itu sudah menandakan ciri-ciri kerusakan di full pump ini ya teman-teman. Karena kenapa? Di dalam sini kan ada gulungan juga ya kan. Nah jadi seiring berjalannya waktu, bertambahnya kilometer mobil tersebut dan juga kotoran yang menumpuk di dalam tangki, maka bisa membuat full pump ini cepat rusak. Nah seumpamanya full pump ini memang betul-betul memang vonis montir ya, oh iya pak, full pump saya memang sudah lemah, full pumpnya sudah lemah ya kan, udah waktunya diganti ya kan. Terus kita bilang, wah dibersihin bisa nggak di sini kalau kotorannya numpuk banyak gitu kan, dipakai lagi. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi ini berbeda dengan membran yang seperti ini ya kan. Kalau membran seperti ini masih bisa berkemungkinan kita untuk membersihkan si filter bensin, tapi kalau ini nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau memang ini misalnya sudah ada gejala kerusakan, terkadang mau hidup mobil kita atau nyendat-nyendat gitu ya, terkadang juga mati total, terus kita coba mengetok dan hidup, terus kita hanya membersihkan, tidak kita mengganti, nah nanti hanya pemakaian beberapa hari saja ya, kemudian ini akan rusak lagi teman-teman. Artinya ini gulungannya di dalam sudah lemah, karena pasti di dalam sini tuh ini ya, karena kita nggak buka, tapi saya bisa kira-kira sih dia kan motor juga di dalam sini ya, pasti ada gulungan dan juga ada karbon gas mungkin ya. Itu yang menyebabkan motor ini sudah mulai lemah ya, mulai rusak. Jadi kalau teman-teman mungkin mobilnya sudah waktunya ganti full pump, jangan pernah ngebersihin di sini ya. Paling tidak kita setelah kita mengganti full pump, kalau memang ini adanya di dalam tangki, kan ada beberapa mobil juga ditaruh di luar tangki ya teman-teman, full pumpnya hanya dihubungkan menggunakan selang. Contohnya kayak Mercedes-Benz ya, Mercy itu kan suka ditaruh di luar ya, ada 2 full pumpnya. Nah teman-teman, jadi kalau memang ini di dalam tangki, tergantung jenis mobil kita ya, maka pada saat ini diganti full pump ini, mintalah montir untuk sekalian menguras tangki bensin kita ya kan, karena itu jadi pekerjaannya jadi sekalian gitu ya. Bang tolong ganti full pumpnya, sekalian minta tolong dikuras ya bensinnya. Nah nanti bensin yang lama itu jangan dipakai lagi teman-teman ya, karena sudah pasti banyak sekali kotoran yang di dalam tangki bensin. Sekali lagi, apalagi kita membeli mobil second ya, kita nggak tahu pemakaian sebelumnya kan seperti apa orangnya itu jorok atau apa, hanya asal pakai mobil tidak merawat, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah jadi untuk cara kerja dia teman-teman udah tahu kan ya. Jadi dia tetap hanya mengambil bensin di tangki, dan ini disuplai dengan tekanan tinggi ya teman-teman.
Jadi ini jangan main-main loh, ini tekanan tinggi loh teman-teman. Jadi kalau misalnya sampai tekanannya berkurang, maka otomatis suplai ke bahan bakar ya yang ada di sistem pembakaran injeksi akan terganggu ya teman-teman. Nah kemudian kalau yang ini ya, terutama untuk mobil Kijang ya, nah Kijang itu atau Corolla lama ya pasti menggunakan membran konvensional seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga kalau suplai bensin kita juga udah mulai lemah ya, ini sangat berkemungkinan rusak ya teman-teman, karena di dalam sini tuh ada klep, ada packing klep ya, maksudnya packing kertas atau packing klep, packing karet ya, kadang gitu sobek. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada bolong ya kecil. Nah ini untuk lubang kalau seumpamanya ada kebocoran oli ya dari sini, misalnya oli udah mulai masuk tembus, maka di sini akan keluar oli ya teman-teman. Nah itu memberitahu. Jadi kalau di sini sudah mulai becek, ada kotoran, ada oli, ini sudah menandakan bahwa membran ini sudah mulai ciri-ciri ada kerusakan. Jadi sekalipun bensin mobil kita masih nyuplai, tapi kalau misalnya di bawah sini udah mulai becek oli ya, itu kita harus ganti ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti lama-lama si oli itu bisa bercampur dengan bensin, ya kan? Karena sangat berdekatan. Atau malah sebaliknya, si bensin bisa bercampur dengan oli. Kenapa? Karena di sini tuh ada ruangan ini ya, lubang ini maksudnya. Ya, ini kan ketemu yang tadi ya noken as, di sini dipukul. Ya, di sini tuh kan ada oli banyak, ya kan? Saat mesin hidup ini berputar kan semua butuh pelumas di sini ya. Maka kalau nanti ini kita biarkan, saja sudah ada kebocoran, ya kan? Maka ini harus diganti. Kalau kita biarkan, yang terjadi itu ya, kalau enggak oli campur sama bensin, malah bisa juga sebaliknya ya, bensin campur oli. Maksudnya bensin campur oli itu gini, bensin yang masuk dari tangki ke sini ya kan, disuplai ke karburator kan. Nah bensin itu bisa bocor masuk ke sini, pindah campur dengan oli, maka oli mesin kita akan bercampur bensin ya teman-teman, dan sudah pasti bensin mobil kita semakin jadi boros. Atau malah sebaliknya, oli yang masuk dari sini ya kan, tekanan oli sini bisa tembus. Pertama dia kasih tahu dari lubang ini dulu, tapi ketika kita biarkan, kita cuekin gitu ya, bisa berkemungkinan nanti suplai bensin yang masuk ke karbu juga bisa bercampur oli. Jadi segala kemungkinan itu mungkin aja terjadi ya teman-teman, karena ini pompa bensin secara konvensional. Nah hanya saja ini kalau untuk perbandingan harga ya, antara pompa bensin konvensional ini dengan ini ya, yang elektrik ini, maksudnya pakai elektronik ini, itu berbeda jauh harganya ya teman-teman ya. Jadi seumpamanya ini kita bisa beli dengan harga misalnya 250.000 ya, ini bisa gope, bisa 500, maksudnya bisa 1 juta ya kan, tergantung juga ya jenis mobil kita apa dan spare part apa yang mau kita pakai, KW atau nomor 1 gitu ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini, kalau teman-teman misalnya mengalami sesuatu permasalahan di full pump atau di pompa bensin ya, yang model seperti ini ya, jangan pernah diakal-akalin, jangan pernah diservis. Karena kenapa? Ini suplai ya, suplai bahan bakar. Kalau ini bermasalah, jangankan mati total, lemah aja pasti terganggu mesin kita ya teman-teman. Nah jadi supaya tidak nanti terjadi mobil kita mogok di tengah jalan, nah teman-teman lebih baik kalau sudah tahu, montir sudah kasih tahu ya teman-teman, cepat untuk mengambil tindakan. Karena kalau kita biarkan, akibatnya kita tanggung sendiri ya kan, udah dikasih tahu, mobil kita pakai terus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin budgetnya belum ada ya, mobil jangan dipakai dulu lah, karena kan daripada nanti ngederek ya kan, malah lebih repot. Nah gitu ya teman-teman. Jadi itu aja sih sedikit informasi dari saya mengenai soal pompa bensin ini ya teman-teman. Nanti di video-video berikutnya saya akan lagi memberikan keterangan atau sedikit lagi informasi kepada teman-teman untuk konten-konten seputar otomotif yang lain ya teman-teman. Dan semoga informasi ini berguna buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam sukses buat kita semuanya ya. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya. Akhir kata terima kasih. Salam sukses buat kita semuanya. Bye.